Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah. Pertama, tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini, di tengah-tengah kita mencari maisha, Allah izinkan kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mau jalankan salah satu kewajiban kita, sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita, ibadah kita, tilawah kita, ini adalah tilawah yang terbaik buat kita semua, sehingga dicatat sebagai amalan yang terbaik yang nanti akan kita petik di yaumil akhir nanti. Sholawat teriring salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada uswah qudwah kita, Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita istiqomah dalam mengikuti apa yang Rasulullah SAW contohkan dan ajarkan kepada kita semua, sehingga nanti di yaumil akhir kita akan diakui sebagai umatnya, dan tentunya syafaatnya lah yang kita damba-dambakan di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum pelaksanaan sholat Jumat kita mulai, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama terkait dengan acara pada Jumat kali ini, dan mungkin pengumuman terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masjid yang kita cintai ini. Jumat kali ini tanggal 26 Syawal 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 25 April 2025, waktu sholat Jumat 11.55. Maklumat pertama, infak Jumat yang lalu tanggal 11 April 2025, alhamdulillah terkumpul infak sedekah dari jamaah sekalian 8.408.500 rupiah. Kami ulangi, 8.408.050 rupiah. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira jaza. Semoga apa yang diinfakkan, disedekahkan untuk kegiatan masjid yang kita cintai ini, ya tentunya menjadi amal bagi bapak-bapak atau jamaah sekalian yang berbahagia. Selanjutnya, petugas khotib dan imam pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ustadz Fahmi Kamil LCMA dan muadzin Bapak Pangestu. Sebelumnya kami informasikan kepada seluruh jamaah yang mungkin sudah hadir terlebih dahulu di ruangan masjid, baik di atas maupun di bawah, untuk segera mengisi shop-shop yang mungkin di depannya masih ada yang kosong. Segera rapatkan. Ya tentunya kita berharap memberi kesempatan kepada teman-teman kita yang mungkin hadirnya belakangan, sehingga tidak melangkahi bahu-bahu kita. Dan juga tak lupa kami informasikan pada seluruh jamaah untuk segera mensilenkan atau menonaktifkan alat-alat komunikasinya, supaya nanti setelah khotib naik mimbar hanya kita mendengarkan apa yang ditausiahkan oleh Ustadz kita. Selanjutnya mungkin pengumuman lain-lain. Yang pertama, tahsin ini masih kita menawarkan kepada seluruh jamaah yang mungkin pengen memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, dipersilahkan untuk bisa menghubungi ke sekretariat, dan acara atau pembelajaran tahsin ini sudah kita mulai tetap di hari Selasa, dan insya Allah kita memakai metode Usmani, dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan guru-guru yang mungkin hasil dari didikan di Usmani, dan alhamdulillah sudah banyak.
Untuk selanjutnya kami juga mengajak kepada seluruh jamaah untuk berwakaf Al-Quran, dan ini menjadi program yang memang luar biasa. Insya Allah ini jadi amalan yang mungkin amalan yang cerdas buat kita semua, karena insya Allah amalan ini akan terus mengalir tak kala kita tidak atau kita sudah tiada, tetap itu insya Allah akan mengalir selama Al-Quran itu masih dibaca dan untuk diamalkan. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf informasi-informasi pada Jumat kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa
وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ رسالة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وزد وعنعم وتفضل وتكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat Masjid Al-Haqqul Mubin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat yang besar, nikmat yang agung adalah Allah berikan kita kesempatan, Allah kuatkan langkah kaki kita untuk duduk sembah sujud di masjid yang sama-sama kita cintai. Semoga di waktu yang singkat ini menjadi amalan terberat kita dan terpadat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya kita di tempat ini memantaskan kita untuk menempati surganya Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti konkret bahwa kita termasuk orang-orang yang melakukan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan yang telah Allah tetapkan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah kehidupan dorongan informasi yang sangat masif, dorongan kehidupan yang sangat konsumtif yang sudah mulai mengakar di kehidupan kita sehari-hari, bukan semakin tenang, semakin hari semakin merasa kekurangan. Umat butuh solusi dan problem. Umat butuh solusi dari problematika yang terjadi pada saat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah lebih dahulu menjadi solving problem. Rasulullah dari dulu sudah mengimplikasikan kehidupan dengan gaya minimalis sebagai masalah yang terjadi pada tahun-tahun belakangan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu sejak kapan muncul tren bahwa ada review makanan. Sejatinya Rasulullah sudah menegaskan suka kau makan, tidak suka kau tinggalkan. Tidak tahu sejak kapan ada tren makan banyak, makan besar, berhambur-hamburan, berlebih-lebihan. Padahal Rasulullah dari dulu sudah berpesan kepada kita sebagai umatnya, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini insyaallah kita akan mengupas dan mengkaji bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesederhanaan yang telah ditetapkan dan diterapkan oleh baginda Muhammad alaihi salatu wasallam untuk kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam segi makanan, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sering melakukan debat antara ini dan itu tentang bid'ah pertama kali yang muncul di atas muka bumi Allah. Riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala an, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah berkata, awwalu bid'atin zahara ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bid'ah pertama yang muncul pertama kali setelah Rasulullah wafat adalah kenyang, asyaba'. Karena Rasulullah di kehidupannya tidak pernah merasa kenyang. Inilah kemudian yang menjadi tamparan keras bagi kita, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad seumur-umur hidupnya tidak pernah merasa kenyang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bentuk kesederhanaan inilah yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Kalau engkau hendak datang ke masjid, hendak salat, maka berpakaianlah dengan pakaian yang rapi,
Kata Allah Subhanahu wa taala, makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Karena Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak mencintai, tidak menyukai, benci kepada orang-orang yang berlebihan. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Wa minal israfi an ta'kula mashtahait." Salah satu sikap berlebihan adalah setiap sesuatu yang engkau mau harus ada. Setiap sesuatu yang engkau ingin makan harus kau makan. Setiap segala sesuatu yang ingin engkau ada di hadapan hidangan tersebut, engkau pengen makanan tersebut ada di hadapanmu, inilah salah satu bentuk israf. Israf inilah kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang menimbulkan berbagai macam penyakit. Akhirnya hidup tidak bahagia, akhirnya hidup penuh dengan kesulitan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua, gaya hidup yang telah ditekankan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah segi berpakaian. Rasulullah adalah orang yang kalau Rasulullah mau, beliau adalah orang yang paling kaya di atas muka bumi ya Allah. Bagaimana tidak? Rasulullah pernah didatangi oleh para malaikat, kemudian para malaikat memberikan tawaran kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasul, kalau engkau mau jadikan gunung Uhud sebagai emas, maka kujadikan gunung Uhud ini sebagai emas." Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat. Tapi Rasulullah memilih hidup sederhana, memilih hidup tidur di atas tikar yang terbuat dari pelepah kurma. Rasulullah memilih hidup untuk menggunakan pakaian yang terbuat dari wol yang sangat murah. Rasulullah memilih hidup untuk bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memikirkan ada yang lebih hebat daripada itu semuanya. Rasulullah kalau beliau mau, Rasulullah sudah mempunyai kendaraan yang lebih canggih daripada kendaraan saat ini. Rasulullah diberikan kendaraan buruk, tapi Rasulullah menolak itu. Beliau lebih memilih untuk berjalan kaki. Beliau lebih memilih untuk mengendarai keledai yang saat itu merupakan kendaraan yang biasa-biasa saja. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sikap hidup yang dimiliki oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang di dalam Islam disebut dengan sikap qanaah, sikap bersyukur dengan segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita. Kata Nabi, "Alaisal ghina an kasratil a'rad, walakinnal ghina ghina nafs." Orang kaya bukan orang yang banyak harta dan bendanya. Orang kaya adalah orang yang kaya hatinya, mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit dia bersyukur, banyak dia bersyukur. Dengan begitu bukan hanya kekayaan yang datang kepada dirinya, bukan hanya kekayaan materi yang datang kepada dirinya nanti, tetapi kekayaan batin lebih penting daripada itu. Berapa banyak orang kaya materi tapi hatinya penuh dengan kesempitan. Tapi orang yang kaya secara hati, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia kekayaan materi karena sudah mampu mengendalikan skill emosi yang ada dalam dirinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala nabiyyihil karim al amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن، خصوصا من بلادنا هذا أندونيسيا وعن سائر البلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، ودمر يا الله أعداء الدين، ودمر يا الله أعداء الإسلام، ودمر يا الله أعداءك المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله عباد الله عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.